Ini menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu. Kalau suami dan istri itu harus kompak satu jalan. Kadang kita punya pendirian kuat, tapi ternyata kita nggak bisa meyakinkan istri kita, atau kita sebagai istri nggak bisa mendukung keputusan suami. Yang akhirnya apa? Kayak beginilah yang terjadi. Terjadilah perpecahan antara, akhirnya karena Siti Hawa makan, Nabi Allah Adam pun jadi ikut tergoda. Poin yang lain kita bisa ambil, kita tangkap dari cerita ini adalah setan itu punya banyak cara untuk menyesatkan manusia. Udah ngegoda secara langsung frontal, ternyata nggak sanggup, maka lewat jalan yang lain. Nah, itulah. Jadi kenapa kok Ustadz ini Nabi Adam bisa aja dibodoh-bodohin sama iblis? Ingat Pak, iblis ini dia bawa-bawa nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, yang mulia guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Khaidir, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Guru kita bersama dan orang tua kita Bapak Haji Anas beserta para jamaah yang pada subuh hari ini setelah melaksanakan ritual ibadah sholat subuh, kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bermuajahah, tatap muka, mujalasah, dan ngederes ngaji lagi, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat ke-36. Sehat Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak ya. Mudah-mudahan kita semua sehat fisiknya, sehat ruhnya, sehat juga dompetnya. Nah, tiga itu kudu seimbang. Kalau nggak seimbang urusannya acak-acakan. Barangkali kita bisa terima istri kita di rumah yang nggak terima, atau barangkali kita dan istri terima tapi anak yang sekolah membutuhkan biaya. Oleh sebab itu tiga simpul ini harus selaras berjalan bersamaan. Baik, tanpa berlama-lama, seperti biasa dengan sistem dan mekanisme yang sudah diatur oleh DKM Masjid dan panitia, bahwa pengajian kita ini dimulai, saya bacakan dulu ayatnya sambil diterjemahkan. Satu ayat selesai ditafsirkan, ngikut ke dalam kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nanti setelah satu ayat kita simak, baru diulas. Ada yang mau ditanyakan, mangga silakan ditanya, biar ngajinya sambil ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ayat yang ke-37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Fatalaqa dari 36 Ustaz. Kita mulai dari 36, berarti ada ayat yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'azallahuma syaitanu, lalu maka setan membuat Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa ini tergelincir, dijatuhin, anha dari sorga. Dijelasin dalam tafsirnya, asyaitonu ay iblisu, yaitu iblis maksudnya. Azhabahuma, yang mana si iblis ini
membuat jatuh Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dari kerajaan kita awalnya di surga sampai diturunin ke dunia. Itu merupakan skenario garis besarnya Allah ingin mengutus manusia ke muka bumi. Wa bi qiraatin fa'azalahuma. Dalam satu qiraat dibacanya Bapak Ibu itu bukan fa'azallahuma, tapi dibaca fa'azalahuma. Artinya nahahuma, menjatuhkan, sama dia juga. Jadi dalam Al-Qur'an ini Hadratul Mukarram wal Mukarramah ada yang namanya ilmu qiraat. Jadi Al-Qur'an itu bisa dibaca dengan qiraat sab'ah atau 7 bacaan. Kadang kita yang biasa kita kenal kan cuma satu tuh Pak ya, yaitu bacaan siapa? Kita ngikutnya bacaan kita tuh Pak. Bacaan kita itu ngikutnya Imam Asim, dengan rawinya periwayatnya adalah Imam Hafiz. Ada lagi Pak selain dari Imam Hafiz dan Imam Asim itu, imamnya, gurunya yaitu Imam Asim, perawi yang menyebarkannya adalah Imam Hafiz. Cara kita mempelajari qiraat itu ada disebutnya dengan thoriqah satibiyah. Kitabnya kecil namanya kitab Matan Satibi. Kalau yang biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, mimnya dibaca panjang itu bacaan kita, Pak. Nah, tapi ada juga yang dibaca Maliki yaumiddin, mimnya dibaca pendek. Itu ilmu qiraat. Artinya sedikit berbeda tapi enggak merubah dari kandungan utama yang ada di dalamnya. Boleh enggak Ustadz baca kayak begitu? Baca qiraat sabah kita ketika lagi jadi imam atau ketika lagi mimpin pengajian? Boleh, Pak. Barangkali qiraat yang selama ini kita baca itu merupakan sesuatu yang aneh kalau dibawa ke kampung dan negeri yang lain. Jadi qiraat yang paling masyhur pada saat ini yaitu tadi qiraatnya Imam Hafiz yang diriwayatin oleh qiraatnya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Nah, dari kalau di Afrika sana yang lebih terkenal itu justru qiraatnya Imam Nafi Al-Madani, punya perawi 2, Imam Qalun dan Imam Warash. Nah, pasti Bapak Ibu pernah dengar qori baca wadduhe. Nah, yang belakangnya A ada alif maksurah itu biasanya dibaca panjang dirubah jadi A jadi E. Nah, ini merupakan ciri khas daripada salah satu qiraat Imam Nafi. Tuh, dari riwayat Imam Warash atau Imam Qalun. Seperti dibaca sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Nah, yang model kayak begitu ada, Pak. Dan kalau di Afrika dibacanya begitu. Kita barangkali aneh dengar, wah imam enggak salah, ini salah baca ini. Padahal kitanya yang belum tahu. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau saya pengen praktekin qiraat sabah di masjid di Indonesia di sini? Saran saya jangan. Bukan yang enggak boleh. Jadi menimbulkan kericuhan. Pinter boleh. Tapi kalau maksa orang buat pinter tanpa sepersetujuannya, ini juga enggak bagus, Pak. Ujung-ujungnya sholat jamaah kita makmum yang nggak paham jadi merasa resah. Aturannya dalam sholat jamaah maka imam kudu lebih faqih. Selain qiraat bacaannya bagus, tajwidnya bagus, dia juga harus tahu kondisi di mana dia ditempatkan jadi imam. Jangan sampai ini mah baru pulang pesantren, baru pulang kuliah ngaji qiraat sabah atau qiraat asyar langsung dipraktekin yang macam-macam. Nah, ini jangan. Nah, jadi di dalam kitab tafsir itu Bapak Ibu banyak pernyataan wapi qiraatin dalam satu bacaan. Jadi Al-Qur'an ini tadi yang sahih, yang masyhur terkenal, kita punya 7 gaya bacaan. Yang pertama tadi ada Imam Nafi Al-Madani punya rawi 2 yaitu Imam Warash dan Imam Qalun. Yang kedua adalah Imam Ibnul Katsir, bukan Ibnul Katsir penulis tafsir, Pak, lain lagi. Imam Ibnul Katsir punya perawinya 2 juga sama, yaitu Imam
Al-Bazi dan Imam Qunbul. Yang ketiga ada juga Imam Abu Amr Al-Basri. Beliau punya rawi 2, Ad-Duri As-Susi. Itu terus Pak begitu. Dasarnya dari mana Ustadz itu bacaan? Dari Nabi Pak. Itu Nabi yang ngajarin Pak. Jadi riwayatnya dari satu, Imam Nafi dapatnya dari mana itu dijelasin dalam kitab-kitabnya. Nah, cuman ilmu yang kayak begitu sekarang udah rada jarang kita. Yang penting makan kita tahu konten, tahu isi, tanya ChatGPT, Gemini, tanya Google, DeepSeek udah selesai. Makanya ilmu makin banyak tapi keberkahan makin kurang karena belajar cuman transfer ilmu bukan transfer doa dan keberkahan. Biasanya dalam sistem periwayatan ini yang terkenal Bapak Ibu dalam ilmu qiraat diantaranya ilmu thariqah tasawuf karena ada sanad yang amnya, ada sanad yang khasnya yang langsung ittisal kepada mursyid, dan ilmu hadis biasanya. Cuman karena kita sekarang belajar ilmu tafsir juga merupakan bagian dari itu, salah satu unsurnya. Begitupun ketika dalam belajar kitab-kitab apapun itu umumnya para kiai kita di kampung Bapak Ibu itu nggak sembarangan. Mereka pesantren punya guru, gurunya pun punya guru. Di antaranya contoh kecil, saya punya guru pesantren di pesantren Salaf namanya Pondok Pesantren Al-Hikmah. Guru kami Kiai Haji Sobrawi dan Kiai Haji Aliuddin Zain Abdurrahman, pesantren di Tebu Ireng. Beliau punya guru pada saat itu adalah Kiai Haji Samsuri Badawi, salah satu dari badalnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kiai Samsuri Badawi punya guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya guru juga sama dari pacitan ulama Indonesia terkenal namanya Kiai Haji Mahfud Termas. Kiai Haji Mahfud Termas belajar ke luar negeri, punya guru namanya Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati yang nulis kitab I'anatul Thalibin. Nah, sarahnya kitab, hasiahnya kitab Fathul Muin. Beliau juga punya guru namanya Said Ahmad Zaini Dahlan yang di pesantren-pesantren atau di sekolah itu dikenal dengan kitab Mukhtasar Jidan. Nah terus Pak sampai ke atas itu. Jadi pengambilan ilmu itu enggak dengan sembarangan. Jadi ada dasarnya. Ada diambilnya, namanya disebutnya dengan sanad. Maka kata para ulama, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Kalau enggak ada aja, andai saja tidak ada sanad keilmuan, sanad hadis atau sanad qiraat dan sanad tasawuf, orang bakal bicara apa aja sesuai yang dia mau tanpa ada saringan. Makanya sekarang banyak tuh aliran-aliran ya karena begitu. Orang menafsirkan agama sesuai interpretasi dia sendiri tanpa ada batasan-batasan yang diberikan oleh guru. Nah itu salah secuplikan kecil dari kata wapi qiraatin fa'azalahuma ainahahuma. Anha ail jannati dari surga, bi anqala lahuma, dengan si setan ini cara ngebujuk iblis. Iblis sama setan udah selesai kan Pak ya? Kalau iblis itu adalah bentuk fisiknya nama makhluk, setan itu adalah merupakan sifat yang dilekatin kepada si iblis. Setiap yang mengajak keburukan maka dia disebut dengan syaiton. Minal insi wal jinni, baik dari manusia maupun dari bangsa jin. Nah si iblis ini ngomong kepada siapa? Lahuma, kepada Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Hal adullukuma, Adam, Hawa, mau nggak saya kasih unjuk kamu nih? Kasih unjuk apa iblis? Apa yang mau kamu informasikan? Ala sajaratil khuldi, tentang buah pohon yang disebut dengan pohon khuldi. Khuldi itu dalam bahasa Arab Pak, artinya adalah abadi, kekekalan. Jadi seolah-olah kata iblis nih ngerayu si manusia, si Nabi Allah Adam ini, bahasa kitanya, Adam lu makan nih buah. Kalau lu nggak makan buah, ntar lu bakalan hancur di surga, bakalan mati. Allah sengaja ngelarang lu supaya apa? Supaya kamu nggak sama nanti dengan para malaikat. Diiming-imingin tuh Pak sama iblis.
Dan parahnya ini wa qasamahuma billah, dan si syaitan iblis ini bersumpah bawa-bawa nama Allah. Demi Allah, kalau ente makan pohon ini ente bakal abadi di dalam surga. Annahu lahuma laminan nasihin, mereka bersaksi ini si iblis ini bahwa dia ini termasuk daripada orang-orang yang memberikan nasihat. Karena akhirnya terbujuk rayu lah Siti Hawa, karena berdasarkan cerita yang kita kenal apa ya, yang makan buah khuldi itu Nabi Adam dulu atau Siti Hawa dulu? Nabi Adam dulu apa Siti Hawa dulu, Pak? Siti Hawa dulu. Ketika Bunda Hawa makan buah khuldi itu telat kebelah jadi dua. Nah, maka timbullah perempuan kita kenal secara fisik punya buah dada. Itu merupakan kenikmatan, Pak. Jangan salah, untung kebelah. Kalau satu doang di tengah, wah dikata bisul kita, bahaya. Maka oleh sebab itu pun merupakan kenikmatan. Laki-laki biasa makan satu si Nabi Allah Adam nih, ada lek-lekan kita orang laki tandanya, tanda sebagai laki-laki. Nah, itu umumnya biasanya. Nah, dari sana yang makan Bunda Hawa ini menceritakan memaksudkan apa? Ternyata pertama si iblis ini menggoda Nabi Adam. Nabi Adam enggak mempan tergoda, akhirnya melalui jalur belakang, yaitu menggoda Siti Hawa. Ini menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu. Kalau suami dan istri itu harus kompak satu jalan. Kadang kita punya pendirian kuat, tapi ternyata kita nggak bisa meyakinkan istri kita, atau kita sebagai istri nggak bisa mendukung keputusan suami. Yang akhirnya apa? Kayak beginilah yang terjadi. Terjadilah perpecahan antara, akhirnya karena Siti Hawa makan, Nabi Allah Adam pun jadi ikut tergoda. Poin yang lain kita bisa ambil, kita tangkap dari cerita ini adalah setan itu punya banyak cara untuk menyesatkan manusia. Udah ngegoda secara langsung frontal, ternyata nggak sanggup, maka lewat jalan yang lain. Nah, itulah. Jadi kenapa kok Ustadz ini Nabi Adam bisa aja dibodoh-bodohin sama iblis? Ingat Pak, iblis ini dia bawa-bawa nama Allah. Oleh sebab itu Nabi Allah Adam langsung percaya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka si iblis tadi berhasil sukses mengeluarkan Nabi Allah dan Siti Hawa mimma kana fihi, dari sorga dan kenikmatannya, yang mana pada mulanya si Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ini ada di sana. Ai minan naimi, jelasnya minan naimi dari kenikmatan surga. Wa qulna dan kami berkata, kata Allah. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu Ibu biasanya pakai kata-kata kami. Ini namanya mu'azzam nafsah, dalam bahasa Arab itu mengagungkan zatnya sendiri. Jadi bukan berarti Allah ngomong sama malaikat, Pak. Tapi bahasa kitanya nih, kami itu dalam bahasa Arab, kalau ada orang yang lebih tinggi posisinya ngomong kepada orang yang posisinya lebih rendah, itu biasanya pakai domir nahnu atau domir mutakallim ma'al ghair garis miring dan domir mu'azzam nafsah. Makanya dalam bahasa Arab pakainya kulna, enggak kultu. Wa kulna ihbitu, kata Allah berkata ihbitu, turunlah kalian. Yang Allah suruh turun itu kan kalian, ada banyak. Pertama itu adalah Nabi Allah Adam, yang kedua adalah Siti Hawa, yang ketiga adalah iblis. Kemana? Ilal ardi, kepada bumi. Lebih tegasnya lagi, ai antuma bima istamaltuma. Jelasnya yang disuruh turun oleh Allah ini kalian berdua, Adam dan Hawa, bima istamaltuma alaihi min zuriyatikuma, berikut dengan anak keturunan yang ada di dalam zat diri kamu. Ba'dukum li ba'din aduwwun, ba'dukum sebagian dari kalian, maksudnya ba'du zuriyah, sebagian dari keturunan Nabi Allah Adam ini kita, li ba'din kepada sebagian yang lain, aduwwun itu saling berlawanan, saling bersaing dan saling bermusuhan.
Kita bisa ambil contoh Pak, dari ayat ini udah menceritakan bahwa memang manusia itu punya sifat di dalam dirinya untuk saling bermusuhan. Emang udah ada Pak, dan udah disebutin dalam Al-Quran. Jadi udah nggak aneh lagi sebenarnya kalau kita ngelihat Cina berantem sama Amerika, perang dagang sampai keluar tarif itu nggak heran. Kita ngelihat lagi lebih belakang ada konflik di Israel dan konflik di Palestina. Itu kan semuanya keturunan Nabi Allah ada. Cuma barangkali kalau ada yang kita percaya ini keturunannya dari ada teori itu banyak namanya teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu pada mulanya adalah Homo sapien, yang mana Homo sapien itu mulanya adalah kerak. Ada yang keturunannya kerak Pak? Nggak ada. Jadi sepakat semua nih kita ya bahwa kita ini keturunan Nabi Allah Adam. Itu jadi di ayat tadi menjelaskan bahwa ini menceritakan tentang penurunan Nabi Allah Adam, Siti Hawa dan iblis dari surga diturunkan ke bumi. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian fil ardi di dalam bumi ini mustaqarrun ada tempat tinggal. Ai maudhi'u qararin maksudnya adalah tempat untuk menetap. Wa mata'un, dan juga ada kenikmatan mata tamta'una bihi min nabatiha, dari tumbuhan-tumbuhan dan juga sumber daya di alam bumi. Ilahinin sampai beberapa waktu tertentu. Jadi Allah nurunin kita Pak ke bumi cuman untuk beberapa waktu tertentu aja. Nunjukin bahwa kita hidup di dunia itu cuman sementara. Bentaran Pak, sebentar doang. 60 tahun kita nggak berasa kan? Nggak berasa kan Pak 50 tahun? Tahu-tahu uban udah nongol, anak udah banyak, cucu udah pada keluar. Pas kita tengok ke belakang ternyata amal ibadah kita lebih sedikit ketimbang yang kita laksanain. Sebentar doang Pak. Kalau disebutin berarti mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini bukan segalanya. Dia merupakan satu bagian dari proses yang finalnya adalah akhirat. Jadi jangan sampai kenikmatan di dunia ini menipu kita sampai menggadaikan kebahagiaan akhirat cuman untuk kenikmatan dunia yang sifatnya sementara. Waqta inqidai ajalikum, sampai di waktu tibanya, habisnya ajalikum, ajal kalian. Nah, ini dari penjelasan tafsir Jalalain ayat ke-36. Singkatnya menceritakan tentang penurunan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ke muka bumi dari alam sorga. Dari sebelum kita lanjut, ada Bapak Ibu yang pengen ditanya terkait konten atau ayat ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Kalau pada yang bertanya daripada paham Ustaz. Sebelumnya pengajian yang lalu Ustaz ya, saya pernah ditanya DPR itu kan. Ditanya Nabi Adam itu turunnya pagi, siang, sore apa malam? Sampai saat ini Pak, alhamdulillah belum ketemu jawabannya Ibu itu pulang. Kalau baru dapat harinya itu hari Jumat gitu ya. Harinya berdasarkan para riwayat dari beberapa riwayat itu hari Jumat. Cuman entah sore, entah maghrib, apa kapan gitu, belum dapat gitu. Keterangannya belum ada. Gitu. Bukan berarti nggak ada gitu, cuman belum ditemukan. Barangkali insya Allah nanti di waktu yang akan datang bisa terjawab. Baik, sambil saya lanjut. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat, maka mempelajari Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham min rabbih, dari Tuhannya yaitu Allah, kalimatin berupa beberapa kalimat. Nabi Allah Adam turun Pak, diturunin ketika mendapat siksaan, mendapat teguran dari Allah.
Nabi Adam pengen tobat, nah tobatnya ini pakai beberapa kalimat yang dibaca. Apa itu Pak kalimat istighfar Nabi Adam? Rabbana zollamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menjolimi diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak memberikan ampunan, maka kami termasuk daripada orang-orang yang amat merugi. Ai alhamahu iyaha. Maksudnya dari talaqqa Adam min Rabbi kalimat, Allah memberikan ilham kepada Nabi Allah Adam berupa bisikan-bisikan kalimat tadi. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu bacaan, dalam satu qiraat binasbi Adam dengan dibaca nasab lapan Adam. Maksudnya begini Pak. Tadi kan kalau di Quran yang biasa kita baca itu dibacanya seperti ini, fatalaqqa Adamu. Nah, dibaca domah. Dalam nahwu disebutnya rofa, itu paling gampang singkatnya. Tapi dalam satu qiraat dibacanya kebalik Pak, dibaca fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun. Ustadz bener apa enggak kalau baca kayak begitu? Nah, kalau ngikutnya riwayatnya riwayat Imam Ibnul Katsir yang perawinya adalah Imam Al-Bazi dan juga Imam Qunbul, maka betul Pak. Jadi ayat ini boleh Bapak baca fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat, riwayatnya Imam Asim yang biasa kita baca tuh. Dari Imam Asim, perawinya adalah Imam Hafiz. Boleh juga Bapak baca fatalaqqa Adama, mimnya dibaca fathah, min rabbihi kalimatun. Ustadz yang nggak boleh ada? Oh, ada yang menyalahi semua kaidah bahasa. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatun. Nah ini baru salah nih. Nggak ada satupun imam yang menyatakan demikian. Jadi jangan mentang-mentang oh ini boleh itu boleh lantas semuanya boleh. Ntar jadi bahaya, nggak ada batasannya. Nah tadi riwayatnya ini biqiraatin dalam satu qiraat, maksudnya qiraat Imam Ibnul Katsir. Nah, itu ada kitabnya Bapak, tadi saya ada singgung sedikit, namanya kitab Matan Satibiyah. Nah bagi Bapak yang pengen mempelajari ilmu qiraat itu bisa, yang biar umumnya itu dipelajari sama qori itu. Sama orang qori itu biasanya dipelajari itu. Kalau kami dulu belajar cuma sekelebat aja. Nah, ketemu lagi di pasca sarjana di PT IKI itu mempelajari itu juga sama tentang ilmu qiraat. Ternyata ilmu yang dulu dipelajari di pesantren nggak jauh beda dengan ilmu yang dipelajari di kampus gitu. Nah, itu jadi takut-takut ke depannya ini maksud qiraah apa? Tadi sudah dijelaskan. Binasbi Adama dengan dibaca nasabnya lafaz Adam, wa raf'i kalimatin dan dibaca rofa'nya lafaz kalimat. Tadi udah diurai. Aija'ahu maksudnya kalau ya yang pertama fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat, berarti cara pemaknaannya Nabi Allah Adam mempelajari sehingga mendapatkan ilham dari mana? Min rabbihi, dari Tuhannya yaitu Allah. Apa yang dipelajari? Kalimatin, berupa beberapa kalimat. Yang pertama. Tapi kalau yang kedua, bacaan qiraatnya Imam Ibnul Katsir ini artinya maka agak sedikit terjadi perubahan. Fatalaqqa Adama min rabbihi kalimat, maka kalimat tadi mendatangi Adam alaihi salam yang berasal daripada Tuhannya. Jadi seolah-olah kalimat itu yang nyamperin langsung masuk ke dalam hatinya Nabi Adam. Nabi Adam tahu, terinspirasi, punya hidayah soal itu, lalu berdoa dan minta ampun kepada Allah. Ala kulli hal intinya sama. Apa yang kalimat itu dijelasin oleh Imam Tafsir Jalalain, wahia Rabbana zalamna anfusana al ayat. Fada'a biha, maka Nabi Allah Adam berdoa dengan ayat tadi. Fataba alaihi, maka Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabla taubatihi, bahkan Allah sudah mengampuni tobatnya sebelum Nabi Adam minta maaf. Ini menunjukkan bahwa innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi taubat dan lagi maha penyayang. Sebelum Nabi Adam minta maaf udah dimaafin.
Kita juga sama Pak. Allah mah selalu menunggu tobat hambanya. Cuman tobat itu kita perlu diperinci nih Bu, ya Pak. Tobat itu ada tobat hubungan yang sifatnya kita sama Allah, ada juga yang hubungannya kita dengan sesama tuh Pak. Jadi kalau tobat yang hubungannya antara kita dengan Allah, maka yang dibutuhkan 3 Pak. Yang pertama adalah an-nadamu, menyesal. Yang kedua adalah al-azmu, ada keinginan kuat dalam diri kita untuk tidak melaksanakan dosa yang sama. Yang ketiga adalah iqla' minaz-zanbi, artinya langsung menyudahi perbuatan dosa. Misalkan kita lagi ngegibahin orang, tapi kita ngucap astagfirullahaladzim, gak enak amat ya ngegibahin orang, tapi masih dilanjutin tuh Bu. Nah, yang model kayak begini belum tobat. Misalkan kita lagi mabok, ada minum-minuman keras dengan berbagai merek kita minum, abis itu baca istighfar tapi ditenggak terus. Yang model kayak begini namanya belum tobat. Jadi istighfar sama taubat bisa jadi merupakan hal yang beriringan bersamaan, bisa juga enggak. Karena kalau istighfar cuma sekedar dilafat Pak, belum tentu di dalam hati. Maka taubat ini tadi unsurnya kalau hubungannya antara kita sama Allah, maka dibutuh 3 tadi Pak. Nyesel, anada. Yang kedua adalah azam, berencana untuk tidak mengulangi dosa yang lagi. Yang ketiga adalah iqla' minaz-zanbi atau minaz-zunub, lepas langsung daripada dosa yang pada saat itu kita kerjakan. Nah, kalau tobat antara sesama manusia ini ada rada rumit Pak. Ada tambahan yang keempat, namanya istihlal atau istirdo, minta ridho. Makanya tuh kalau kita habis lebaran tuh ada namanya acara halal lebih halal. Takut-takut ada kesalahan kita yang secara sengaja atau tidak disengaja menyinggung perasaan orang lain. Nah, kalau kesalahannya berupa pencurian harta pidana, ini kudu dikembaliin Pak. Misal saya mencuri punyanya si Umar, tobat saya biarpun lidah saya nggak pernah kering dari istighfar, selama saya belum ngebalikin haknya si Umar, motornya misalnya saya ambil, saya belum balikin tapi saya istighfar tiap hari, maka istighfar saya ini nggak ada artinya. Karena dosanya bukan cuma antara saya sama Allah, tapi ada pihak lain yang terkait. Balikin dulu motornya, baru abis itu kita istighfar dan tobat. Ustaz, kebenaran orangnya udah meninggal, maka kita cari ahli warisnya kita kasih. Nah, itu maka jangan sampai ketika ada dosa-dosa kita yang hubungannya sama orang, kalau berupa harta tadi harus dikembalikan. Kalau berupa sesuatu yang menyakiti, kita harus istihlal, minta kehalalan atau minta ridho. Nah, jadi jangan dikit-dikit, yang penting tobat. Tobat juga ada tahapannya. Ustaz, kalau tobatnya tobat sambel bagaimana? Pak, tobat mah kita dituntut kapan wayah aja, biarpun pada masalah dosa yang sama. Misalkan naudzubillah min dzalik, kita pernah melakukan dosa rajin ninggalin sholat, seminggu nggak sholat tuh Pak. Datang hari Senin kita dapat hidayah, panggilan batin, pengen istighfar, kita taubat. Sehari doang tuh Pak taubatnya. Selasa udah perek lagi sholat kita. Ketemu Senin, tiap ketemu Senin tuh kita taubat. Ini nggak ngapa-ngapa Pak. Cuman ntar tinggal kualitas pertaubatannya itulah yang untuk lebih ditingkat. Karena Allah juga paham Pak. Orang untuk berubah itu nggak bisa instan. Bapak masak mie aja nggak bisa langsung matang. Dibuka dulu bungkusnya, dimasukin pakai air panas, ditungguin dulu sampai matang. Itu ada namanya proses. Begitupun orang ketika mau jadi soleh, nggak bisa kita tuntut besok dia langsung benar. Maka bertahap, empel-empel. Dimulai dari kemauan, kuatkan kemauannya, kita rubah fokusnya untuk tetap lillahi ta'ala, maka insya Allah akan menjadi taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha itu yang bagaimana Ustadz? Taubat yang enggak, kata Imam Ibnu Alan dalam sarah
Riyadhus Shalihin beliau menyatakan yang dimaksud dengan tobat nasuha itu adalah tobat yang tidak kembali melaksanakan dosa. Ustadz, saya udah tobat, udah nasuha belum ya? Belum ketahuan. Soalnya kita belum mati. Selama kita belum mati, kita punya potensi untuk melakukan dosa yang sama. Ya, terus yang ngukur tobat nasuha siapa Ustadz? Ya Allah. Melalui siapa? Supaya penguatan biar manusia nanti di hari akhir ini nggak bisa ngelak, dicatatlah sama malaikat. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok orang-orang yang rajin bertaubat. Nabi aja Bu, Nabi makhluk Nabi Muhammad, makhluk yang nggak punya dosa, itu baca istighfar dan tobatnya sehari bisa lebih dari 70 kali. Nabi Pak. Kita Nabi bukan. Ama dosa suka pura-pura lupa. Apalagi dosa kita sama istri lupa. Begitupun yang istri, dosa istri sama suami. Jangan cuma lebaran doang cium tangan, bang maafin ya, neng maafin ya, gian besok sama lagi kayak begitu. Ini model tobat yang gak ada perubahan. Justru tobat itu meniscayakan perubahan menjadi yang lebih baik. Saking mulianya tobat itu, dalam tahapan makomat para ulama-ulama sufi itu menggolongkan pintu pertama orang sebagai salik yang menempuh jalan akhirat. Bapak ikut thoriqoh, satu wadah khusus yang mengajarkan dan membimbing kita untuk wusul sampai kepada Allah. Yang pertama itu kudu tobat dulu Pak. Wiridan macam-macam, jikiran macam-macam, amal ibadah macam-macam itu dibuang dulu ntar. Tobat dulu, bersihin dulu. Kalau udah bersih, udah clean, badan kita udah siap, mau pakai baju apa juga ganteng. Tapi kalau kita jatuh dalam comberan, kitanya belum tobat, pakai baju gamis yang harganya ratusan ribu, tetep Pak kelihatannya kotor. Maka oleh sebab itu, nah, inilah tahapan pertama kita pengen deket sama Allah. Bapak pengen amal ibadahnya diterima, ibu pengen jadi Allah selalu tempat bersandar dan menjadi tempat berbincang kita. Maka satu-satunya jalan yang pertama adalah dengan rajin bertobat. Nah, itu dari ayat ke-37. Sampai sana ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Ya Pak Haji. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ya, mangga. Satu, apakah berarti doa Nabi Adam Rabbana Dzlamna Anfusana dan sebagainya itu merupakan doa pertama dalam sejarah Islam? Yang kedua, apakah thoriqoh itu merupakan aliran atau hanya semacam cara aja Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak siapa mau? Haji Haryanto. Pak Haji Haryanto ya. Pak Haji, ini yang pertama, apakah doa Rabbana Dzolamna ini termasuk salah satu doa yang paling awal di muka bumi? Kalau kita lihat dari kulminasi sejarah waktunya, tepat kita katakan bahwa ini merupakan doa yang pertama diucapkan di muka bumi oleh manusia. Karena doa inilah yang pertama kali Nabi Allah Adam ucapkan ketika beliau berdoa mohon ampun kepada Allah. Selanjutnya thoriqoh. Thoriqoh itu asal katanya secara bahasa Pak Haji artinya jalan, metode, cara. Dari sana kita bisa tangkap merupakan thoriqoh itu hanya suatu cara untuk kita sampai kepada Allah. Caranya ini ada berbagai macam ragam, Pak Haji. Ada yang namanya thoriqoh khosoh, thoriqoh yang khusus. Maksud khusus gimana Ustaz? Maksud khusus ini dibimbing sama mursyid, sama guru tertentu. Dia nanti kita sebagai muridnya mengangkat dia sebagai murabbi ruh wal jasad, pembimbing ruh dan jasad kita. Nah, ada namanya thoriqoh ammah, thoriqoh yang tanpa butuh baiat daripada mursyid.
yaitu ada dua Pak. Yang pertama mulazamah qiraah Quran, melazimkan rajin baca Al-Quran. Yang kedua adalah mulazamah qiraah kutub syariah, melazimkan membaca kitab syariat. Nah, jadi kalau dulu ketika almarhum Abuya Dimyati ditanya thariqahnya apa, beliau jawab thariqah aing mah ngaji. Nah ini pakai thariqahnya thariqah ammah. Apakah kita harus berthariqah? Idealnya Bapak akan lebih baik iya. Tapi kalau seandainya kita sudah mencukupkan diri, Ustadz saya kayaknya rasanya udah cukup, waktu saya nggak bisa banyak digunakan, saya udah amal ibadah yang umum-umum aja yang saya laksanakan, mangga silahkan. Tapi kalau Bapak pengen kenal lebih dalam, ada wirid-wirid tertentu, kayak misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu ulama sufi terkenal, beliau punya metode cara untuk usul sampai dan dekat kepada Allah. Caranya ini diajarin Pak ke muridnya. Muridnya punya murid lagi, diajarin terus. Nah inilah yang disebut, nanti perkumpulan itu disebut dengan thariqah qadiriyah. Ada macam-macam Pak Ji. Ada qadiriyah, ada tijaniyah, ada naksabandiyah, ada yang gabungan thariqah qadiriyah wa naksabandiyah dan sebagainya. Tapi ini sekali lagi hanya merupakan sebuah cara, enggak menjadi sebuah keharusan. Kalau dalam arti thariqah tadi Pak Haji gitu ya. Tapi kalau kita ngikutin aman Nabi Muhammad itu mau wajib. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Haji. Kalau ya. Ada lagi Pak Eko? Pak Ya. Pak Eko, silakan. Ustaz, apakah dalam tafsir Al-Quran berikutnya atau hadis ini tentang dosa ya Ustaz? Kesalahan manusia yang lain dan satu dengan yang lainnya itu saling menyalahkan. Misalnya bapak menyalahkan anak, anak menyalahkan ibu dan sebaliknya. Apakah mereka juga secara langsung atau tidak langsung menyalahkan Nabi Adam? Itu satu. Yang kedua, apakah dalam literasi sejarah Islam atau sejarah tentang Nabi, apakah Nabi Adam hanya berdoa untuk minta maaf pada dirinya kepada Allah, dan Nabi Adam apakah pernah melakukan permintaan maaf kepada keturunannya setelah? Baik, luar biasa sekali. Ya Pak, yang pertama pertanyaan Bapak tadi, apakah ketika kita menyalahkan dosa satu orang kepada orang lain termasuk menyalahkan Nabi Adam? Ya, ketika saya menyalahin misalkan, mohon maaf, Al-Mukarram Pak Haji Haidir, saya salahin Pak Haidir, kok tadi sholatnya nggak pakai kunut? Saya nggak nyalahin Nabi Adam, karena yang disalahin tetap kepada satu individu tertentu. Nah, yang model seperti ini, jadi menyalahkan satu dosa kepada satu orang itu tidak lantas kita menisbatkan kesalahan kepada Nabi Adam, karena subjeknya jelas, yang diajak bicara yang kita nisbatkan ini jelas. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi Allah Adam hanya berdoa kepada tentang dirinya saja, tidak kepada tidak untuk keturunannya? Begini Bapak, kalau kita baca doanya apa ya? Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami telah menzolimi diri kami sendiri, zolamna anfusana. Nah, wa idlam taghfir lana, kalau engkau tidak memberikan ampunan kepada kami ini berarti Nabi Allah Adam berikut sama keturunannya. Jadi sebelum kita minta ampun, Nabi Allah Adam udah ngasih DP duluan nih, bahasa kiranya udah ikut bertobat duluan, udah ikut minta maaf duluan sebagai bapaknya manusia. Jadi kalau apakah Nabi Allah Adam ini berdoa untuk dirinya sendiri, maka jawabannya tidak Pak. Dari mana Ustaz jawab itu? Dari redaksi doanya. Karena doanya Nabi Adam enggak hanya mendoakan diri sendiri, tapi mendirikan pakai bahasa kami. Kami ketika diucapin sama manusia, bukan sama Tuhan, maka maksudnya adalah mutakalim ma'al ghair. Untuk mutakalim si pembicara, ma'al ghair beserta orang yang lain.
Adapun ucapan secara langsung kepada zuriyatina, keturunan-keturunan kami, nah ini enggak diucapkan. Itu secara mafhum dari doa, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Eko gitu ya. Ya, cukup ya. Ada lagi? Masih ada 4 menit. Oh, silakan Bu. Singkat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari Nabi Adam berbuat dosa dengan istrinya makan buah khuldi di surga, itu Allah sudah berencana akan juga ada kehidupan di dunia ini dengan sudah dituliskannya nama Nabi Muhammad di arasnya Allah. Apakah itu benar? Ya. Jadi pernyataan Ibu, pernyataan bahwa Allah memang punya rencana, big planningnya itu ingin menurunkan manusia ke alam bumi, itu sudah dinyatakan sendiri oleh Al-Quran pada ayat yang sebelumnya ketika Allah bicara kepada malaikat, Allah berkata, ini ja'ilu khalifah, saya kata Allah ingin menciptakan sebuah pemimpin di muka bumi. Nah, lalu ketika Nabi Allah Adam bertaubat, ini kaitannya sama tadi yang Ibu baca soal nama Nabi Muhammad di ars itu ya. Nabi Adam berdoa kepada Allah itu diantara wasilahnya dengan membaca selawat. Ditanya dalam satu riwayat, pertanyaan dari Allah bukan berarti Allah nggak tahu ini mah, tapi cuman sekedar ngetes aja, kayak bapak nanya ke anaknya, tahu dari mana itu tentang si Muhammad? Ya Allah, karena pada saat engkau meniupkan ruh ke dalam jasad saya bangkit intibah, melihat mata saya bisa melihat, saya membaca tulisan ada nama Muhammad disandingkan dengan namamu, padahal saya aja pada saat itu belum ada, baru jadi. Berarti makhluk inilah yang posisinya lebih dekat denganmu ketimbang dengan saya. Maka cara saya minta maaf bukan cuma minta maaf kepadamu, tapi juga melakukan wasilah orang dalam, bahasa kita ya Pak ya. Orang dalamnya, kalau lewat jalan orang dalam kan apa-apa juga lebih gampang. Maka lewat Nabi Muhammad inilah makhluk yang paling kau cintai, saya berwasilah dengan namanya, mudah-mudahan pertaubatan kami, penobatan saya ini bisa diterima. Maka dengan sebab itulah diantaranya taubat Nabi Adam Allah terima. Demikian Ibu. Jadi kalau ditanya udah disebutin atau belum dalam Al-Quran, ada dalam ayat yang sebelumnya. Tuh, kaitannya dengan lafaz nama Nabi Muhammad tadi sudah dijelaskan. Referensi dari mana? Ibu sekarang banyak Bu, 6 buku-buku atau terjemahan yang sudah cukup baik. Di antaranya adalah terjemah kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, karangannya Imam Ibnul Katsir. Itu buku sejarah dengan metode bil maksur, riwayat hadis. Kalau Ibu nganggur baca PDF-nya itu di handphone juga, nggak perlu kita beli banyak mahal-mahal, cukup download, insya Allah ada. Tuh pakai bahasa yang Indonesia, atau lebih gampang lagi kita bisa tanya Chat GPT, akan lebih otentik lagi. Ibu datang ke majelis pengajian, kita ngaji sama-sama. Baik, demikian Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab.